Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Allah Azza wa Jalla, zat yang maha penyayang. Kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Di antara petunjuk akan kasih sayangnya, Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kehidupan manusia dan hamba-hambanya. Tidak hanya itu saja, bahkan Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dengan membawa risalah atau wahyu untuk disampaikan kepada mereka agar mereka dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang masih berkubang dalam lembah kekufuran, mengingkari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, tidak mempercayai surga dan neraka, juga tidak mengimani hari pembalasan. Bahkan jumlah mereka jauh lebih banyak ketimbang kaum mukminin. Tidak sebatas menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dakwah para rasulnya, mereka bahkan berani memusuhi dan memerangi dakwah para rasul tersebut. Kendati pun telah diperingatkan dengan ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala akan menimpa orang-orang yang tidak beriman, namun mereka tetap pada pendirian mereka yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan orang-orang yang zalim sekali-kali tidak memiliki seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka yang Allah telah mengancamkan orang-orang kafir dengannya. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 71-72. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa kelak pada hari kiamat, orang-orang kafir itu akan menyesal atas perbuatannya selama hidup di dunia, atas perbuatannya yang menentang ajaran para rasulnya, dan atas ingkarnya mereka pada petunjuk Allah melalui orang-orang yang soleh. Lalu bagaimanakah penyesalan orang-orang kafir kelak di hari kiamat itu? Dan apakah mereka masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di manakah posisi orang kafir itu di hari kiamat nanti? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, tentang penyesalan orang-orang kafir kelak di hari kiamat sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka berkata, aduhai celakalah kita, inilah hari pembalasan, inilah hari keputusan yang kamu telah mendustakannya. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 20-26. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana posisi orang-orang kafir di hari kiamat nanti, bagaimana mereka akan mencela diri mereka sendiri karena kezaliman mereka selama hidup di dunia. Hal itu dilakukan oleh mereka ketika menyaksikan suasana hari kiamat yang sangat mengerikan. Mereka kemudian menyesal dikala penyesalan tidak ada lagi manfaatnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kita, inilah hari pembalasan. Maka para malaikat dan orang-orang yang beriman akan mengatakan kepada mereka, inilah hari keputusan yang selalu kamu dustakan. Perkataan ini sebagai sindiran dan teguran kepada orang-orang kafir kala itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat agar memisahkan orang-orang beriman dari orang-orang kafir di padang mahsyar, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta pasangan mereka. Nu'man bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan pasangan-pasangan mereka di sini adalah orang-orang yang sama kelakuannya dengan mereka. Hal senada pula dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan beberapa orang tabi'in yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu kelak akan dikumpulkan bersama sesembahan-sesembahan mereka, baik berupa patung-patung maupun sesuatu yang telah mereka jadikan pesaing Allah lainnya di tempatnya masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Maksudnya dituntunlah orang-orang kafir itu ke jalan neraka jahanam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan ditanya, yakni mereka akan ditahan, sesungguhnya mereka akan dihisab dengan perbuatan dan ucapan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menyeru kepada suatu perkara, maka dia akan berdiri bersamanya di hari kiamat nanti. Dia tidak akan ditinggalkan dan dijauhi, walaupun ada seorang yang memanggil dirinya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, dan tahanlah mereka, karena sesungguhnya mereka itu akan ditanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Jarir. Kemudian akan dikatakan kepada mereka dengan nada menegur dan menghardik, mengapa kamu tidak saling menolong sebagaimana yang pernah kamu lakukan di dunia? Bahkan mereka pada hari itu berserah diri, yaitu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak kuasa lagi menyalahinya dan tidak kuasa lagi membangkangnya. Orang-orang kafir yang semasa hidupnya selalu ingkar kepada kebenaran ajaran Allah, maka kelak di hari kiamat mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada dosa yang jika diperbuat maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu adalah syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Perbuatan baik yang dilakukan mereka selama hidup di dunia tidaklah berarti apa-apa kelak di akhirat, melainkan hanya seperti debu yang berterbangan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 39. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai posisi orang kafir di hari kiamat dan penyesalan mereka pada hari kiamat nanti. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih banyak dari kita untuk melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal kelak hidup di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri.
jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.